Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang SNMPTN 2022. Nah, di video kali ini Kak Sugeng akan bahas 5 hal yang harus kalian lakukan setelah lolos SNMPTN 2022. Nah, sebelumnya Kak Sugeng sudah membuat video pengumuman SNMPTN ya, pembukaan pengumuman SNMPTN, hanya saja dalam proses editing ya. Insya Allah di pagi hari akan diupload. Nah, kali ini Kak Sugeng akan bahas dulu bagaimana cara atau hal yang harus kalian lakukan setelah lolos SNMPTN. Nah, misalkan ini Syifa Nur Afdila itu lolos agroteknologi Unsud ya. Nah, di sini kan ada tulisan ya, silahkan lakukan pendaftaran ulang di sini. Jadi kalau misal Unsud berarti di sininya website Unsud. Kalau misalnya ITB berarti website ITB. Teman-teman tinggal klik aja. Nah, setelah teman-teman klik, nanti teman-teman langsung diarahkan ke website. Nah, silahkan langsung kita lihat apa? Betul banget, lihat yang SNMPTN 2022. Nah, di sini tuh pengumuman info registrasi mahasiswa baru. Setelah teman-teman lolos, tinggal klik nanti di sini tadi ada ya, kita ulangi lagi. Setelah lolos katanya harus klik yang di sini. Nah, coba klik teman-teman. Nah, setelah teman-teman klik, ya lihat di sini ada pengumuman ya. Registrasi calon mahasiswa melalui jalur SNMPTN. Bagi calon mahasiswa yang diterima, wajib melakukan registrasi tanggal 11 sampai 12 April pukul 15.00. Nah, di sini udah dikasih deadline-nya ya, teman-teman. Sehingga teman-teman harus daftar ulang di di waktu ini gitu ya. Jadi nggak bisa sekarang-sekarang. Jadi udah ada waktunya. Dan apabila konsekuensinya teman-teman tidak daftar di tanggal segini, artinya teman-teman mengundurkan diri dan tidak menerima unsur ini gitu ya. Nah, teman-teman tinggal lanjutkan ke laman registrasi unsur. Nah, tinggal klik aja di sini, kemudian masukin ya nomor ujian, password kayak gitulah ya, data-data diri teman-teman, kartu keluarga. Nah, di sini kelompok saintek ya, surat keterangan puskesmas gitu ya. Teman-teman harus persiapkan ini ya teman-teman ya. Terus pernyataan bersanggup membayar biaya kuliah ya UKT, pernyataan untuk semua tata tertib dan seterusnya. Kalau KIP dia nanti langsung mencetak bukti registrasi. Kayak gitulah ya, teman-teman silahkan baca aja untuk yang ini. Kemudian ya silahkan ya. Nanti tiap universitas beda-beda, silahkan teman-teman baca dan perhatikan baik-baik segala poin-poinnya ya teman-teman ya. Nah, udah itu yang pertama. Jadi sebenarnya nanti Kak Sugeng akan rangkum di sini ada beberapa hal yang harus kalian lakukan setelah lolos SNMPTN. Yuk. Sip, udah kelihatan ya? Oke, kita ulangi dari sini. Nah, yang pertama udah disinggung oleh Kak Sugeng itu adalah daftar ulang, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus daftar ulang, jangan sampai lupa. Tanggal deadline-nya silakan teman-teman lihat. Lihatnya itu di mana? Betul banget, teman-teman lihatnya itu di mana? Di tadi website yang teman-teman tuju gitu ya. PTN yang teman-teman tuju. Websitenya itu udah resmi banget, oke? Nah, ini yang pertama daftar ulang ya. Nah, yang kedua, teman-teman ya harus cari teman sejurusan. Nah, kenapa? Di sini teman-teman, setelah teman-teman udah lolos, jangan sampai teman-teman berdiam diri ya. Jadi teman-teman harus cari teman sejurusan. Bahkan ya misalnya tidak dapat sejurusan, minimal inilah ya, se-PTN gitu kan. Nah, se-PTN-nya biasanya ada ormada, teman-teman. Apa itu ormada? Ormada itu organisasi mahasiswa daerah. Misalnya teman-teman ke Unsud. Unsud itu ada, misal teman-teman dari Cirebon gitu kan. Nah, apa nama ormadanya gitu kan. Nah, nanti teman-teman gabung di sana, biasanya kakak-kakak kelas itu akan membantu teman-teman dalam proses pendaftaran ulang SNMPTN gitu ya. Jadi teman-teman cari sebanyak-banyaknya teman kalian, baik itu nanti teman-teman boleh di Facebook, boleh di WhatsApp, boleh di Telegram, silahkan aja teman-teman, pasti udah punya banyak ya. Jadi harus cari teman sejurusan. Oke. Lanjut. Nah, di sini teman-teman, setelah teman-teman mencari jurusan, saya harap teman-teman harus mengapresiasi diri ya. Nah, silakan teman-teman bersenang-senang. Apa? Karena
ini hasil dari teman-teman kemarin belajar gitu kan, dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 semester 1. Itu adalah hasil kerja keras teman-teman dan sekarang sudah memetik hasilnya dan lolos di SNMPTN 2022. Nah, jadi kalau kemarin-kemarin teman-teman belajar untuk meningkatkan nilai dari teman-teman semua, sekarang teman-teman silahkan untuk apresiasi diri dan jangan berlebih-lebihan ya. Jadi silakan aja sewajarnya, misalnya teman-teman healing, main gitu kan. Nah, silakan, ini waktunya teman-teman untuk apresiasi diri. Oke, selanjutnya. Nah, untuk yang keempat, teman-teman harus bersyukur dan tetap rendah hati. Jangan sampai teman-teman sombong. Ya, oke lah, tadi kita udah bersenang-senang gitu kan. Nah, tapi tetap teman-teman harus rendah hati. Ya, bersyukur itu wajib banget ya. Ya kenapa kita harus bersyukur ya? Karena kita udah dimudahkan. Kita masuk PTN tanpa tes gitu kan. Ya udah, itu jalur undangan, kemudian hanya rapot saja. Ya, jadi kamu masuk PTN-nya ya dipermudah gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya teman-teman harus tetap rendah hati, jangan sampai merendah-rendahkan orang lain yang gak lolos. Barangkali teman-teman itu bukan yang pada 1, 2, 3, tapi teman-teman lolos, yang pada 1, 2, 3-nya nggak lolos, tetap ya, teman-teman harus bersyukur dan tetap rendah hati. Oke, jangan sombong ya, itu pesan dari Kak Sugeng. Yang terakhir teman-teman harus bisa mencari info kos-kosan. Nah, ini khusus yang di luar kota. Ya, tidak menuntut kemungkinan sih yang nonton video ini tuh teman-teman yang ingin kuliahnya itu di luar kota. Jadi setidaknya teman-teman harus bisa mencari info kos-kosan biar teman-teman tidak keteteran ketika sudah datang ke PTN yang dituju. Dan juga cari kos-kosan yang nyaman, kemudian di sana aman, kemudian bersih ya, pokoknya mah yang sesuai dengan teman-teman mau gitu kan. Jadi kos-kosannya itu yang sesuai dengan teman-teman inginkan. Jadi bisa dicari dari sekarang. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Tadi teman-teman Kak Sugeng udah kasih highlight ya. Yang pertama itu yang daftar ulang yang harus teman-teman harus lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, sorry. Nah, nanti teman-teman yang nonton video ini teman-teman lolos, silahkan tulis di kolom komentar ya kalau yang mau. Tulis teman-teman masuk di jurusan apa, kemudian PTN-nya di mana gitu ya. Terus bisa juga teman-teman tulis ranking berapa sih waktu SMA-nya gitu kan, paralel berapa, tulis aja. Jadi jurusan, PTN, sama ranking berapa. Oke, terima kasih.